البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Yang aneh adalah yang mengaku, oh kami dari geng sunnah, tapi malah masih ikut Abu Hanifah. Sementara sunnah telah jelas sekali, yaitu apa? So'an min to'am, so'an min akid, so'an min tamar. Hadisnya jelas. Baik. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu taala al-haditsu al-khamis wal arba'un ba'da tis'imi'ah 945. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala kana ghulamun yahudiyun yahdumun nabiyya sallallahu alaihi wasallam famarid. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dahulu kala ada seorang anak muda Yahudi, dia sering melayani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia sakit. Fa'atahun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ya'uduh. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatanginya untuk menjenguknya. Faqa'ada 'inda ra'sih. Kemudian Nabi duduk di dekat kepala dia. Faqala lahu aslim. Nabi berkata kepadanya, masuklah Islam. Fanadhara ila abi. Maka dia melihat kepada ayahnya, wa huwa indah, ayahnya ada di dekatnya. Faqal ati Abul Qasim. Maka ayahnya mengatakan, taatilah Abul Qasim. Fa aslam, maka anak ini masuk Islam. Fa kharajan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaqul. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar seraya mengatakan, alhamdulillahilladzi anqadhahu minan nar. Segala pujian bagi Allah yang menyelamatkan dia dari neraka. Rawahul Bukhari. Tayyib. Di dalam riwayat yang lain, Anas bin Malik menemani Nabi untuk menjenguk si pemuda itu. Kana ghulamun yahudiyun. Di sebagian riwayat disebutkan namanya adalah Abdul Quddus. Kenapa pakai bahasa Arab ya? Namanya orang-orang Yahudi sudah apa? Sudah beratus-ratus tahun tinggal di semenanjung Arab, tinggal di mana itu? Di Hijaz. Terutamanya adalah di Madinah dan di luar Madinah, yaitu di Khaybar. Terutamanya adalah setelah hancurnya kerajaan mereka yang di Syam dan yang di Babilonia itu. Mereka terpencar ke berbagai negara. Nah, sebagiannya tinggal di Wadil Qura, sebagiannya sampai ke Madinah, menjauh dari dominasi Irak yang waktu itu dipimpin oleh Persia dan dominasi Syam yang waktu itu dipimpin oleh orang-orang Romawi. Nah, mereka memilih tinggal di tempat yang sangat jauh dari peradaban dunia istilahnya ya. Yang hidup sangat sederhana dalam keadaan banyak wabah, yaitu di Yasrib. Ternyata memang nanti akan banyak dari mereka yang mendapatkan keuntungan, mendapatkan dakwahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena memang di dalam kitab-kitab aslinya mereka mendapati nanti Nabi terakhir yang akan menaklukkan Romawi dan Persia itu akan tinggal yaitu akan muncul di tempat yang begini, dan nanti tempat hijrahnya itu tempat yang banyak kurmanya, makanya banyak yang tinggal di Wadil Qura, banyak yang tinggal di Yasrib dan seterusnya. Disebutkan di sini, dan itu tadi disebutkan oleh Al-Qastalani dan yang sebelumnya juga yaitu Al-Aini. Apakah Al-Hafidh menyebutkan itu? Ana belum mendapatkan. Mungkin saja karena sering Qastalani mengambil dari gurunya yaitu Ibnu Hajar. Baik. Ada pemuda Yahudi yang yakhdumun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam dan Nabi tidak mengingkari. Makanya disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Hubairah rahimahullah di dalam Al-Ifsah, ini dalil tentang bolehnya menjadikan orang ahli kitab itu yang zimmi, tapi jangan yang harbi, yang zimmi untuk menjadi khadim, baik laki-laki ataupun perempuan. Tidak disebutkan laki-laki atau perempuan, tapi apa? Al-Imam As-Sun'ani di dalam kitab beliau At-Tahbir mengatakan sama saja, yaitu masalah bolehnya boleh orang Yahudi ataupun Nasrani, laki-laki atau perempuan itu boleh, walaupun dari sisi yang lain jelas kita harus perhatikan adab-adabnya, batasannya, jangan sampai menimbulkan fitnah bagi keluarga dan seterusnya. Tapi masalah boleh-boleh, dan bukan berarti jadi pembantu adalah tidur di situ, karena anak ini dia punya rumah dan
kembali ke rumah ayahnya. Famarid, kemudian dia sakit. Asal dari qaidah di dalam lughawiyah, dhamir itu kembalinya kepada isim dhahir terdekat, yaitu Nabi. Tapi jelas maksudnya di sini siaknya, alurnya menunjukkan yang sakit adalah pemilik isim dhahir yang agak jauh, yaitu gulam tadi itu. Anak muda ini yang sakit. Fa'atahun Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatanginya. Ini menunjukkan bahwasanya boleh jadi musibah itu akan mendatangkan keberuntungan. Buktinya apa? Dia sakit, ini musibah. Tahu-tahu siapa yang datang? Makhluk terbaik di seluruh alam semesta, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sakit, tahu-tahu sultan datang aja, wah, harus persiapan ini itu, ada kegembiraan. Nanti mungkin apa langsung banyak berita di WhatsApp itu, wah, didatangi sultan. Nanti banyak yang tanya, bagi duit tak? Apalagi ini yang datang adalah Nabi Muhammad SAW yang mendatangkan berkah dan seterusnya. Ya'uduh, yaitu menjenguknya. Disebutkan oleh Imam Ibnu Hubairah, maksudnya adalah apa? Yazuruh, mengunjunginya. Tetapi kenapa pakai ya'uduh? Karena biasanya namanya orang sakit itu kunjungan bukan hanya sekali, tapi apa? Boleh jadi beberapa kali untuk melihat apa yang dia perlukan, untuk menghibur, untuk membantu ini itu dan sebagainya. Dan dijelaskan oleh beliau, ini menunjukkan disunnahkannya menjenguk orang-orang yang sakit, sama saja dia muslim ataupun dia non muslim, tetapi disyaratkan yaitu niatnya adalah untuk melunakkan hati dia, untuk mengajak dia ke dalam Islam dan sebagainya. Makanya dinukilkan dari Imam Al-Mundhiri rahimahullah, dinukilkan oleh Imam As-San'ani dalam At-Tahbir. Al-Mundhiri mengatakan disunahkan untuk menjenguk hatta orang-orang kafir, tetapi dengan niat untuk mendakwahi dia. Adapun kalau tidak untuk mendakwahi, sekedar untuk bermesra-mesra, berdekatan, maka ini la yambaghi fi'luh, tidak layak dilakukan. Tapi intinya apa? Kita niatkan ibadah. Kita niatkan untuk mengajak dia ke dalam Islam, walaupun kita tidak mampu mengucapkan itu di pertemuan pertama, tapi paling tidak kita mendakwahi dia secara hal, secara fi'il dan keadaan, agar dia paham, oh Islam tidak segarang yang digambarkan oleh ISIS itu. Kalau tidak mau masuk Islam kepala dipotong, bukan macam itu. Islam baik. Masuk dalam keumuman firman Allah Ta'ala, la yanhakumullahu anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kalian dari berbuat kebajikan dan berbuat keadilan kepada orang-orang yang tidak memerangi kalian atas dasar agama ini dan tidak mengeluarkan kalian dari negeri-negeri kalian itu. Menunjukkan ini baik, tidak masalah, dan ini membawa hikmah yang baik. Kemudian faqa'ada inda ra'sih, Nabi duduk di dekat kepalanya. Ini juga bagian dari dakwah, tidak jauh-jauh, karena kalau kita jauh-jauh mungkin orang yang sakit akan buruk sangka. Oh, terlalu parahkah sakit saya, dia tak berani mendekat. Misalkan, oh jangan-jangan saya bau busuk karena saya sakit, dia tak mau mendekat. Ini boleh jadi akan membuat sedih orang yang sakit. Makanya sebagai bentuk kemesraan, untuk menenteramkan hati dia, kita duduk dekat dengan dia. Adapun kalau kita datang pakai pakaian lengkap seperti astronot, nanti dia sedih itu. Parah sangatkah saya ini? Lagi sakit. Ya, tambah sakit. Kemudian faqalalah aslim. Maka Nabi mengatakan kepadanya, masuklah Islam. Ini menunjukkan seluruh amalan Nabi itu bukan kesia-siaan. Betul-betul ada hikmahnya, ada tujuan yang besar agar anak ini selamat. Sudahlah di dunia sakit, nanti di akhirat tambah sakit, rugi. Berarti apa? Masuk Islamlah engkau. Fanadhara ila abi. Kemudian dia melihat kepada ayahnya. Wahuwa indah, dalam keadaan ayahnya ada di dekatnya. Kata Imam Ibnu Hubairah rahimahullah di dalam kitab beliau Al-Ifsah, yang nampak adalah anak ini ada kecondongan untuk masuk Islam, ada minat. Buktinya apa? Dia malah suka untuk melayani Nabi, bukan malah melayani para pendeta barangkali atau rahib-rahib. Yang ma'ruf, hatta orang-orang Yahudi sendiri tahu para pendetanya adalah koruptor, para pendetanya suka berbohong, suka menipu,
suka apa? Teori tidak praktek ma'ruf. Yahudi hanya apa? Mengatakan sami'na, tapi apa? Wa asoina dan semacam itu. Makanya anak muda Yahudi ini dengan masih ada sisa fitrah yang baik, dia lebih suka mendekat kepada Nabi Muhammad SAW. Tidak kemudian apa? Asabiyah dan fanatik kepada agamanya dia. Tatkala dia dohirnya, kata Imam Ibnu Hubairah, dia ada minat kepada Islam. Jelas apa? Dia tahu bagaimana akhlak Nabi, mampu membezakan, oh ini betul-betul akhlak yang mulia, tidak sama seperti pemuka agama kami, dan seterusnya, yang penuh kedengkian. Nabi Isa saja didengki oleh para pemuka agama Yahudi, sebagaimana disebutkan oleh para a'immah, sampai mereka ingin membunuh beliau, dan seterusnya, dianggap menyaingi. Baik. Jadi jelas anak muda yang fitrahnya masih ada sisa kebersihan, kebaikan seperti ini, dia mampu membezakan mana yang orang baik, mana orang yang buruk. Dua-duanya atas nama agama, tapi mereka tahu ini Muhammad betul-betul jujur dan baik dan seterusnya. Hanya saja kata Imam Ibnu Hubairah, yang menghalangi anak ini masuk Islam selama ini adalah takut kepada ayahnya, dan itu selalu kan. Oh, tidak berani ngaji. Kenapa? Oh, orang tua saya marah nanti. Tidak berani bahkan apa masuk Islam. Orang tua saya sudah bawa cambuk kalau saya pulang ke rumah atau apa. Maka seringkali anak itu takut. Makanya kalau mendapatkan ayah yang baik, yang mendukung kebenaran, ini sangat layak untuk kita bersyukur. Wajib bersyukur pada Allah Ta'ala, didukung dengan segala fasilitinya dan seterusnya. Ternyata kemudian anak ini tatkala disuruh masuk Islam dan dia masih takut-takut, maka dia melihat kepada ayahnya. Kata Imam Ibnu Hubairah, maksudnya melihat ini untuk apa? Bukan pandangan sia-sia, tapi istisyar, yaitu bermusyawarah, minta musyawarah dari ayahnya. Tetap dia menghormati ayahnya dan dia takut pada ayahnya itu. Ternyata ayahnya mengatakan ati Abul Qasim, taatilah Abul Qasim. Kata Ibnu Hubairah, karena Yahudi sendiri tahu dakwah Nabi itulah yang benar. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenal Muhammad SAW seperti mengenal anak mereka sendiri. Bukan sekedar tahu-tahu, tapi tahu anak sendiri. Makanya walaupun dia sendiri masih fanatik kepada agamanya boleh jadi, tetapi dia tidak ingin anaknya celaka. Tetap yang namanya ayah itu ingin anaknya selamat, walaupun diri sendiri mungkin apa? Belum mampu karena sudah tradisi berpuluh-puluh tahun diikat tradisi Yahudiyah. Dia ingin anaknya selamat. Makanya dia mengatakan ati Abul Qasim, taatilah Abul Qasim. Dia enggak mengatakan ati Rasulullah. Dia masih fanatik dengan agamanya, tapi paling tidak anaknya harus selamat. Abul Qasim Nabi Muhammad alal khilaf. Apakah memang ada nama anak yaitu Al-Qasim alal khilaf? Yang kebanyakannya mengatakan tidak ada, tetapi ini karena memang tugas beliau adalah sebagai pembagi. Sebagaimana hadis muttafaqun alaih dari Muawiyah radhiyallahu an, Rasulullah mengatakan innama anal qasim wallahu huwal mu'ti. Riwayat ini riwayat Bukhari kalau yang ini ya. Tapi yang Allahu yu'ti, saya inilah pembagi sementara Allah lah yang memberi. Makanya sebagai mimbabil mubalaghah dikatakan Abul Qasim. Sebagaimana orangnya Al-Hakam, tapi mubalaghah dikatakan Abul Hakam. Bapak keadilan, bapak kehakiman. Fa aslam, maka anak ini masuk Islam. Di dalam riwayat yang lain di luar Bukhari, anak ini mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Fa kharajan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar wa huwa yaqul, dan beliau mengatakan alhamdulillah, segala pujian bagi Allah. Bukan memuji diri sendiri, saya yang berjasa, tidak. Tetap semua kebaikan itu disandarkan kepada Allah. Segala pujian untuk Allah, alladzi anqadhahu minan nar, yang menyelamatkan dia dari neraka. Ini menunjukkan tidak ada yang masuk surga kecuali muslim, sebagaimana dalam hadis muttafaqun alaih dari Abi Hurairah, dari Umar bin Khattab, dari Ibnu Mas'ud dan lain-lain. Dan pembahasan tentang ini banyak sekali. Hatta pendeta Yahudi tahu bahwasanya barang siapa ikut Yahudiyah, maka dia akan mendapatkan bagian dari apa? Ghadabullah, kemurkaan Allah. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Asma, dari cerita apa itu? Masuk Islamnya Zaid bin Amr bin Nufail itu. Pendeta Yahudi tahu kalau engkau ikut kami, engkau masuk neraka. Dia tahu. Tapi dia ingin kesenangan dunia.
Disebutkan oleh Imam Ibnu Hubairah rahimahullah, ini adalah bagian dari keberkahan persahabatan dengan orang-orang soleh. Tatkala anak ini lebih suka bergaul dengan Nabi Muhammad SAW, bukannya bergaul dengan pendeta-pendeta Yahudi yang buruk-buruk itu, maka ternyata mendapatkan berkah, yaitu akhirnya dia diselamatkan oleh Allah dari neraka. Dia sebelum matinya dia masuk Islam. Ini hampir saja celaka, naudzubillah, kalau dia mati sebelum masuk Islam. Tayyib. Dan dalil yang lain tentang disunahkannya menjenguk orang kafir dengan niat yang baik tentunya dan sebagainya, itu adalah hadis muttafaqun alaih dari Musayyab ibnu Hazan tentang Nabi Muhammad SAW menjenguk pakciknya itu, yaitu Abu Thalib, dan berusaha menasihati dia agar mau masuk Islam. Dan pembahasan ini juga dibahas oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau Ahkam Ahli Zimmah. Pembahasan bagus sekali. Dan di situ beliau menukilkan kalam Imam Ahmad tentang masalah ini, masalah menjenguk orang non-muslim, bahwasanya itu disunahkan dengan niat-niat yang baik. Bukan niatnya adalah untuk melembekkan agama sendiri, bukan. Tapi niatnya adalah agar orang itu tahu kebaikan Islam dan tertarik masuk Islam dan seterusnya. Ilahuna wallahu a'lam.